Cukup ya? Oke, silakan. Nunggu di ruang transit lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Bapak Ibnu Basuki Widodo, Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang berbahagia, pada sore hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan untuk perkara yang melibatkan tersangka Wali Kota Semarang. Untuk itu, pembacaan kronologis dan uraian perkara akan kita dengarkan bersama-sama dan akan dibacakan oleh Bapak Ibnu. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Desa, Pak Direktur, dan rekan-rekan media yang saya hormati, saya akan membacakan mengenai hal tersebut. Baik ya, saya bacakan. Rilis mengenai perkara Wali Kota Semarang. Jakarta, 19 Februari 2025. 1. HGR merupakan Wali Kota Semarang periode 2023 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.36143 tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang pengesahan pengangkatan Wali Kota dan pengesahan pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. AB merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019. Bahwa AB merupakan suami dari HGR yang juga sebagai representasi dari Wali Kota Semarang, sehingga setiap arahan dan perintah dari AB dianggap sebagai arahan dan perintah dari Wali Kota Semarang. Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi pabrikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Pengaturan proyek ke Bapenda Kota Semarang. Bahwa kronologi singkat masing-masing peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Bahwa pada sekitar akhir November 2022, setelah pelantikan HGR sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB mengumpulkan sekda seluruh Kepala Dinas Kota Semarang, Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, Kepala BPKAD, Kepala Bapeda, dan seluruh staf ahli wali kota di rumah pribadi HGR. Saat itu HGR menyampaikan bahwa Kepala OPD harus mengikuti dan mendukung perintah dari HGR dan AB. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022, AB memperkenalkan MA, Sekretaris Distrik kepada RUD, Direktur PT DK Sari Perkasa, dan memerintahkan MF untuk menunjuk PT tersebut menjadi penyedia pengadaan meja kursi yang akan dianggarkan dalam APBD P tahun anggaran 2023. Bahwa pada bulan Juni 2023, HGR memerintahkan masing-masing OPD untuk menyisihkan 10% anggaran untuk digunakan di APBDP, dan HGR meminta Dinas Pendidikan untuk mengurangi beberapa pekerjaan fisik. Bahwa bagian perencanaan Dinas Pendidikan tidak pernah
mengajukan usulan ataupun menyusun perencanaan atas pelaksanaan pengadaan meja kursi pabrikan SD dalam pembahasan usulan APBDP, terutama karena sebelumnya sudah pernah dilaksanakan pengadaan meja kursi kayu pada APBD. Bahwa pada bulan Juli 2023, AB memerintahkan BP untuk memasukkan usulan anggaran pengadaan senilai 20 miliar ke APBD dan menunjuk RUD PT Deka Sari Perkasa sebagai pemenang pengadaan meja kursi pabrikan SD. Selain itu, AB memerintahkan KA untuk mengurus teknis terkait penunjukan PT tersebut atas perintah tersebut. Kemudian KPD selanjutnya memerintahkan MF untuk menunjuk PT Deka Sari Perkasa. Bahwa permintaan AB kepada BP tersebut juga telah dilaporkan oleh BP kepada HGR dan HGR menyuruh BP untuk membahasnya di TAPD. Atas perintah AB tersebut, selanjutnya MA memproses penyusunan anggaran pengadaan meja kursi sebesar 20 M dalam APBDP tahun anggaran 2023 dan MF melakukan pengaturan untuk memenangkan PT Deka Sari Perkasa dengan cara menyusun spek sesuai dengan spek milik PT Deka Sari Perkasa. Bahwa perbuatan tersebut melanggar Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Bahwa pada bulan Oktober 2023, HGR bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota nomor 24 tahun 2023 tentang APBDP tahun anggaran 2023, pemerintah Kota Semarang, di mana dalam Perda sudah masuk anggaran pengadaan meja kursi untuk SD senilai 19,2 M di Dinas Pendidikan, yang mana pada awalnya APBD murni 2023 anggaran tersebut hanya senilai 900 juta. Bahwa pada tanggal 1 November 2023, MF selaku PPTK menunjuk PT Deka Sari Perkasa menjadi penyedia pengadaan meja kursi fabrikasi SD dengan surat pesanan meja nomor B3982 027 11 2023 senilai 10 miliar 769 juta 106 ribu dan pesanan kursi nomor B3983 027 11 2023 senilai 7 miliar 656 juta 240 ribu sesuai dengan perintah AB sebelumnya. Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar 1 miliar 750 juta rupiah atau sebesar 10% dari untuk AB. Bahwa atas perbuatan HGR bersama-sama dengan AB dalam melakukan intervensi terhadap proses pengadaan meja dan kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang yang berakibat dengan ditunjuknya PT Deka Sari Perkasa sebagai penyedia berkaitan dengan jabatannya selaku Wali Kota Semarang sehingga bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 65, 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah 2 kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 2. Pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tahun anggaran 2023. Bahwa pada sekitar akhir November 2022, AB memanggil EY dan SO selaku Camat Genuk untuk menghadap ke ruangannya di kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pada pertemuan tersebut, AB meminta kepada EY untuk memberikan proyek PL pada tingkat kecamatan Kota Semarang senilai 20 miliar yang dalam pelaksananya akan dikoordinir oleh M. Dan atas hal tersebut, AB meminta komitmen fee kepada M sebesar 2 miliar. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022, EY menyampaikan permintaan dari AB kepada seluruh camat di Kota Semarang dan atas permintaan dari AB tersebut, seluruh camat di Kota Semarang menyanggupi permintaan pemberian komitmen fee untuk PL pada tingkat kecamatan. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022, M menyerahkan uang senilai 2 miliar kepada AB sebagai komitmen fee proyek PL kecamatan. Bahwa M selanjutnya memerintahkan SU selaku Sekretaris Kapinsi Kota Semarang
dan SI selaku Wakil Sekretaris KPNC Kota Semarang untuk menunjuk koordinator lapangan yang akan berkomunikasi dengan para camat terkait pelaksanaan proyek PL dari setiap kecamatan tersebut. Pada bulan Maret tahun 2023, saat pelaksanaan rapat pleno KPNC Kota Semarang tahun 2023, M menyampaikan kepada seluruh anggota KPNC Kota Semarang bahwa KPNC Kota Semarang mendapatkan jatah proyek PL pada tingkat kecamatan di Kota Semarang. Dan bagi yang berminat untuk mendapatkan proyek PL pada tingkat kecamatan tersebut, harus menyetorkan uang kepada M sebesar 13% dari proyek sebelum pekerjaan dimulai. Bahwa komitmen fee yang diterima oleh M atas permintaannya kepada para kontraktor anggota KPNC adalah senilai Rp1.400.000. 400 juta rupiah. Bahwa komitmen fee yang diterima oleh M digunakan sesuai perintah AB, yang diantaranya adalah pengadaan mobil hias dalam festival bunga yang diadakan pemerintahan Kota Semarang. Bahwa HGR mengetahui adanya komitmen fee tersebut dan meminta M untuk menggunakan komitmen fee tersebut untuk kepentingan Pemkot Semarang yang tidak dianggarkan dalam APBD. Bahwa atas perbuatan HGR bersama-sama dengan AB dalam melakukan permintaan komitmen fee atas pengaturan proyek PL pada tingkat kecamatan berkaitan dengan jabatannya selaku Wali Kota Semarang, sehingga bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 65, 66, 67, dan 76 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah 2 kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 3. Permintaan uang dari Wali Kota Semarang kepada Bapenda Kota Semarang. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2022, HGR menolak menandatangani draft keputusan Wali Kota Semarang tentang alokasi besaran insentif pemungutan pajak dan atau tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah Kota Semarang yang diajukan oleh IIN pada sekitar bulan Desember tahun 2022, bahwa HGR memerintahkan IIN untuk melakukan kajian kembali atas jumlah TPP yang akan diterima oleh masing-masing penerima, dikarenakan HGR menilai jumlah yang diterimanya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan jumlah yang diterima oleh pegawai pada Bapenda Kota Semarang, dan juga lebih kecil dibandingkan jumlah yang diterima oleh IA selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Semarang. Bahwa atas dasar tersebut, IIN berkonsultasi dengan SI, selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Semarang, disingkat Kabag Hukum Pemkot Semarang, dan ESR, selaku Kasubag Perencanaan Produk Hukum Penetapan Bagian Hukum Sedda Kota Semarang. Bahwa SI dan ESR bersama-sama dengan IIN menghadap HGR untuk menjelaskan terkait draft keputusan Wali Kota Semarang tentang alokasi besaran insentif pemungutan pajak dan atau tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah Kota Semarang, dan mendapatkan pertanyaan yang sama dari HGR perihal jumlah TPP yang akan diterima oleh masing-masing penerima. Bahwa ESR menyampaikan kepada IIN bahwa atas TPP tersebut, bahwa HGR meminta tambahan atas jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana tercantum dalam draft keputusan Wali Kota Semarang tentang alokasi besaran insentif pemungutan pajak dan atau tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah Kota Semarang tersebut. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, HGR menandatangani draft keputusan Wali Kota Semarang tentang alokasi besaran insentif pemungutan pajak dan atau tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah Kota Semarang yang kembali diajukan dan meminta kepada IIN untuk memberikan uang tambahan setiap triwulannya. Bahwa atas permintaan dari HGR pada periode bulan April sampai dengan Desember 2023, IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp2.400.000.000 kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela pegawai Bapeda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023. Dengan rincian pemberian per orang per triwulan Rp300 juta, khusus uang triwulan 4, HGR memerintahkan IIN untuk menyimpan uang tersebut terlebih dahulu. Bahwa perbuatan HGR meminta tambahan uang atas tambahan penghasilan pegawai dari insentif
Pungutan pajak telah melanggar pasal 7 ayat 1 huruf P Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Bahwa penerimaan pembayaran atas permintaan dari HGR kepada IIN adalah pembayaran di luar penerimaan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf C, pasal 4 ayat 2, pasal 7, dan pasal 8 ayat 1. Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1980 tentang hak keuangan administrasi kepala daerah, wakil kepala daerah, dan bekas kepala daerah, bekas wakil kepala daerah, serta janda dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1993. Atas penjelasan tersebut di atas, KPK telah menetapkan saudara HGR dan saudara AP sebagai tersangka dugaan tidak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan meminta menerima memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 12 huruf F, pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa terhadap saudara HGR dan saudara AP dilakukan penahanan rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang rumah tahanan KPK selama 20 hari terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Ya. Rekan-rekan sekalian, kami buka sesi pertanyaan khusus untuk perkara yang baru saja dibacakan penjelasannya oleh Bapak Ibnu. Silakan, bila ada yang ingin bertanya. Ya. Mohon disampaikan nama dan dari media mana ya? Terima kasih, selamat sore. Mohon izin Pak, saya Bayu dari sinpo.id. Mau tanya kemarin ketika beberapa hari sebelum yang ini, kan ada Bu Ita sendiri kan sempat dikabarkan itu sakit. Nah, kalau boleh tahu bisa disampaikan sakitnya itu sakit apa, terus juga sampai akhirnya apa yang dilakukan oleh KPK sehingga Bu Ita bisa menyerah dengan alasannya yang berulang kali sakit. Terus ya, yang terakhir apakah di sini ada upaya yang didapat dari Bu Ita itu dikumpulkan untuk keperluan dia terkait pencalonan ataupun terkait pemilu terlebih Pilpres di 2024 kemarin, Pak. Terima kasih, itu aja. Lanjut. Baik, terima kasih Mas Desa, Pak Ibnu, dan Pak Asep. Saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Izin bertanya dan memastikan saja terkait dengan sejumlah dugaan korupsi yang dilakukan sama Mbak Ita dan suaminya ini. Itu total uang yang didapatkan oleh keduanya itu mungkin bisa disampaikan berapa totalnya gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Yang kedua siapa Mas? Fadil. Kumparan ya. Ada lagi? Belakang. Terima kasih Pak. Saya Jamal dari Remol. Ada satu pertanyaan aja Pak. Mbak Ita dan suaminya ini kan dia dari satu partai yang sama ya Pak ya, PDIP. Nah, apakah KPK
KPK sudah menelusuri atau akan menelusuri dugaan aliran uang itu ke partai. Contohnya kan dia itu kan di Jawa Tengah itu kepada Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Pacul. Paling itu aja Pak, terima kasih. Ada lagi? Cukup ya, 3? Baik, kalau begitu kami serahkan ke Pak Direktur Penyidikan untuk bisa menjawabnya. Silakan Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Pak Ibnu, pimpinan, Mas Tessa, Pak Jubir, dan rekan-rekan jurnalis sekalian yang berbahagia. Ada 3 pertanyaan terkait perkara ini. Yang pertama dari Mas Bayu. Seperti juga kita ketahui ya, Mas Bayu memang beredar di pemberitaan rekan-rekan yang di Jawa Tengah yang memberitakan terkait dengan kondisinya Bu Ita, kemudian juga beredar juga bahwa yang bersangkutan itu menghadiri acara pernikahan ya, atau apa gitu ya, kondangan seperti itu. Nah, sebetulnya kita kan mengundang di minggu lalu ke sini, memanggil yang bersangkutan. Itu sudah terkonfirmasi berangkat. Tetapi sampai di perjalanan, kalau tidak salah itu informasi yang kami terima itu sudah masuk wilayah Jawa Barat, itu kemudian kambuh sakitnya. Itu yang kita terima ya konfirmasinya. Nah kemudian yang bersangkutan bersama dengan suaminya itu kembali ke Semarang dan kemudian melakukan check up gitu ya, atau kontrol seperti itu, dan disarankan untuk istirahat seperti itu. Jadi ada suratnya yang masuk ke kami berikutnya. Jadi seperti itu ya, tentunya terhadap panggilan itu apabila ada keterangan, dalam hal ini keterangan surat atau apapun, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, tentunya ya kami pertama menerima, tapi yang kedua kita juga melakukan pengecekan. Ya, kalau misalkan tersangka sakit ya kita mendatangkan ke sana penyidik untuk melakukan pengecekan apakah benar yang bersangkutan sakit. Jika benar, berapa hari misalkan diberikan waktu untuk istirahat seperti itu. Jadi kami setelah tim datang ke Semarang meyakinkan atau mendatangi dokternya dan berkomunikasi, kemudian kita memanggil kembali yang bersangkutan pada hari ini, dan alhamdulillah pada hari ini yang bersangkutan hadir. Dan kita juga dengan adanya laporan atau pemberitaan dari rekan-rekan menjadi yakin gitu, ketika yang bersangkutan bisa hadir di acara kondangan itu gitu. Jadi artinya ya sehat gitu. Jadi tidak ada lagi keraguan bahwa hari ini tidak akan hadir gitu, seperti itu. Jadi terima kasih juga kepada rekan-rekan di mungkin kontributor di Jawa Tengah ya yang memberitakan terkait dengan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ini terkait dengan uang-uang yang diperoleh, apakah ini kemudian dikumpulkan, kemudian apakah ada kaitan dengan kampanye dan lain-lain. Ini mohon maaf ya rekan-rekan, ini masuk ke materi yang sedang kita dalami, penggunaan uang tersebut. Yang jelas bahwa memang yang bersangkutan dengan suaminya itu seperti tadi dibacakan di bahan konvers, itu memang menerima sejumlah uang, baik dari proyek, ya, jadi dari izin proyek ya, dia harus memberikan dulu sejumlah uang, maupun dari pemotongan uang-uang atau dana-dana yang seharusnya diterima oleh para pemungut pajak, seperti itu. Kemudian Mas Fadil, ini jumlah uangnya berapa? Saya ini takut salah ya, Mas Fadil, nanti saya jumlah pasnya saya kabari ke Mas Fadil. Tapi tadi secara parsial di masing-masing masing-masing kan ada 3
tiga hal nih, 3 perkara, 3 kegiatan. Nah, itu masing-masing ada yang 2 ada yang 2 miliar, ada yang 1, sekian miliar gitu. Tapi karena tentunya juga kita akan, karena masing-masing orang ini kan ada perbuatannya tersendiri, walaupun kedua-duanya ini adalah suami istri, itu tidak bisa juga lalu digabungkan. Tentunya sesuai dengan fakta perbuatannya, Bu Ita berapa, kemudian Pak Awe juga berapa, seperti itu. Nanti untuk pasnya kami akan susulkan ke Mas Badil. Kemudian dari Mas Jamal, ini apakah uang-uang tersebut ada mengalir ke partai? Sejauh ini yang kami peroleh, kita memang dengan, sering saya sampaikan, dengan metode follow the money, kita akan mencari kemana uang itu mengalir. Tapi sejauh ini kami belum menemukan ke arah situ. Nanti kalau update-nya tentu kita akan sampaikan berikutnya kemana uang yang diperoleh oleh saudara I ini dengan saudara A itu mengalir kemana saja. Demikian mungkin Mas Tata yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.